ZTE seri Blade emang jadi HP versi budget yang paling pas untuk pasar negara kita. Setelah sebelumnya ada versi Blade V40 series yang lebih untuk pasar kelas mid-range, kali ini ada varian A series yang diperuntukkan untuk kelas entry level. Gak nanggung-nanggung, harganya pun terasa ramah banget di kantong. Dengan harga 1,1 juta aja, kalian udah bisa tuh membeli seri Blade A53 Pro dari ZTE ini. Tapi sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan boxnya langsung memperlihatkan desain bodi belakang, nama seri, serta varian memori internal dan total RAM dan extended RAM plusnya. Di belakang dus juga ada 4 selling point utama, serta spek yang lebih lengkap yang langsung kita bahas aja biar gak kelamaan. Begitu dibuka ada dus kecil lagi yang isinya adalah SIM ejector, anti gores tambahan, kitab-kitab bawaan, serta jeli case bening. Baru kemudian unit HP-nya. Paling bawah ada 2 dus kecil lagi yang berisi adapter charger 10 watt, kabel data yang masih bertipe micro. Tahun 2023 masih micro USB aja nih ZTE. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya. Kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal lihat desain bodi belakangnya ini sih mengingatkan saya dengan HP yang desainnya sama kayak gini namun udah keluar duluan sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Tapi bedanya kalau ini punya build quality yang solid dan kokoh, meskipun tetap terasa plastik kalau bodinya diketuk kayak gini. Terus desain bodi belakangnya ini jelas gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Untuk desain BAM kameranya juga sudah agak ketinggalan, dan pastinya kalian tahulah mirip kayak HP apa. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power. Di kiri ada lubang kecil untuk buka slot dual SIM dan micro SD-nya yang bertipe hybrid. Di atas cuma ada colokan jack audio, dan di bawah ada lubang charger dan mic. Sedangkan lubang speaker dan sensor jarinya ada di bagian bodi belakangnya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari ZTE Blade A53 Pro ini. Pakai interface MyOS 12 yang berbasis Android versi 12 juga. Dari about phone gini langsung terbaca ya kapasitas RAM dan ROM-nya yang saat pertama kali menyala gini masih cukup lega dan cuma ada beberapa saja aplikasi bawaannya. Dengan layar yang lumayan lega yaitu 6,52 inch beresolusi HD+ serta refresh rate standar di 60Hz, tentunya kalau cuma buat kebutuhan harian masih bisa banget. Cuma memang desain layarnya masih pakai dot drop display yang bagian dagunya masih lumayan tebal. Untuk kualitas layar IPS-nya pun udah lumayan terang dan tetap oke kalau cuma buat nonton video YouTube kayak gini. Di bagian audio sayangnya masih pakai mono speaker yang kualitas suaranya agak sedikit nyempreng. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Untuk bagian kamera, HP ini bersetup dual kamera dengan kamera utama sebesar 13 MP yang didukung lensa kedua 2 MP untuk bagian bokehnya. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera 5 MP yang support untuk fitur face unlock. Untuk hasil jepretannya, saya rasa HP di harga 1,1 juta terasa standar dan biasa aja. Meski dalam kondisi cukup cahaya, rasanya memang kualitas kameranya kurang bisa untuk diandalkan. Tapi kalau cuma untuk sekedar foto dokumen atau cuma untuk HP admin jualan online, jelas masih oke. Lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini. Guys, untuk kamera depannya aku set di 1080p 30 fps itu settingan maksimalnya. Dan seperti biasa aku take videonya di samping jalan persis, pengen ngebuktiin suaraku fokus atau enggak. Setidaknya HP ini masih punya fitur keamanan sensor jari di bagian belakangnya. Tapi kalau mau lebih simpel sih bisa pakai fitur face unlock-nya aja, karena malah punya respon yang lebih cepat dan akurat. Di bagian sensor ketika dicek pakai aplikasi sensor box pun banyak nih sensor yang absen di HP ini. Dan karena masih pakai chipset lawas sekelas UniSoC 9863A1 yang berfabrikasi udah 8 nanometer, tentunya performanya pun kurang bisa diandalkan untuk kinerja yang berat.
Terbukti untuk skor AnTuTu versi 10 hanya bisa mencapai 130 ribuan, padahal pakai versi 3D Lite. Lalu untuk skor Geekbench 6 tesnya juga jauh di bawah rata-rata standar HP baru saat ini. Jadi aslinya dengan skor segitu, aslinya lebih enak buat aktivitas harian. Kalaupun mau buat ngegame, mending game casual aja. Atau game MOBA yang ringan dan jangan dipaksa untuk rata kanan. Karena saat saya tes buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini pun lag-nya cukup terasa intens, walaupun pakai settingan defaultnya. Jadi kalau mau lebih playable lagi, bisa dirubah ke settingan terenaknya, atau diturunin lagi untuk kualitas grafisnya. Setidaknya gameplaynya masih cukup enak walaupun tetap gak smooth-smooth banget. Saya tes buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50%, baterainya cuma turun sebanyak 6% aja. Tapi sayangnya saat dites pakai aplikasi PCMark, pengetesannya selalu gagal nih guys. Jadi nggak tahu nih seberapa awet ketahanan baterai sebesar 5000 mAh-nya. Apalagi cuma didukung pengisian 10 watt. Jadi memang bakal butuh waktu yang lama untuk mengisi baterainya hingga penuh. Tipsnya sih lebih recommended nge-charge-nya pas posisi malam hari ketika mau tidur. Menurut saya ZTE Blade A53 Pro ini dengan harga 1,1 juta emang sesuai dengan yang didapatkan. Tapi saran saya sih mending nambah dikit, bisa tuh dapetin HP baru yang sudah kekinian, sudah pakai Type-C dan tentunya hasil kameranya lebih bisa dimaksimalkan. HP ini memang lebih cocok buat HP admin atau sekedar buat HP ketiga aja, yang tentunya akan sering jarang digunakan intens untuk harian. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah HP ini masih pas dan layak untuk dibeli di tahun 2023 ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.